Sahabat Diabes TV, sekarang kita sedang berada di SMA Ibnu Hajar Boarding School Depok. Dengar-dengar lulusannya banyak diterima di perguruan tinggi negeri dan Timur Tengah. Ayo kita simak kira-kira apa ya di dalamnya. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk, Pak? Boleh. Mempersilakan saya. Nah, sahabat Diabes TV, sekarang saya sedang bersama dengan Kepala SMA Ibnu Hajar Boarding School. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz, sebelum kita mulai interview hari ini, silakan mungkin perkenalan dulu ya. Oh, baik. Terima kasih Ustaz Al. Salam pemirsa Diabes TV dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Yudi Hadi Santoso yang alhamdulillah di tahun ini diamanahkan menjadi Kepala Sekolah SMA Ibnu Hajar Boarding School. Masya Allah. So Didi, tadi saya sudah masuk dari gerbang, saya lihat fasilitas yang ada, Masya Allah ya, sangat menunjang sekali. Alhamdulillah, Ustaz Al. Mungkin pemirsa IHBS TV atau sahabat IHBS TV pada hari ini pengen tahu nih, kira-kira program-program ditawarkan dari SMA Ibnu Hajar Boarding School itu apa saja ya? Oh, baik. Terima kasih Ustaz Al. Jadi, program SMA Ibnu Hajar Boarding School ini dari awal kita sudah memperkenalkan ya di kelas 10, yang mana kita punya dua program konsentrasi. Yang pertama kita ada program diniyah dan yang kedua adalah program kelas reguler, yang mana nanti hasil lulusannya akan berbeda dari tujuan lulusannya. Yang program diniyah nanti insya Allah akan masuk ke kampus-kampus Timur Tengah seperti Universitas Islam Madinah, Mesir, dan juga yang lain-lainnya. Dan juga ada konsentrasi kedua adalah reguler. Ini fokusnya nanti mereka ke PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Oh, Masya Allah. Oke, baik. Pak Yudi, ini berarti kan ada dua program. Ada program diniyah, habis itu ada program reguler. Mungkin pertanyaan dari sahabat Diabes TV adalah, untuk program-program ini apakah mereka di dalam satu kawasan atau tidak? Oh ya, untuk program kedua ini kita pisahkan gedungnya. Oh, dipisah. Biar fokus. Kenapa, Ustaz? Ya, biar fokus nanti dan pembelajarannya supaya tidak dicampur. Misalkan program diniyah kita lebih menguatkan ke ilmu keagamaan, terutama bahasa Arabnya. Jadi di sana kita punya namanya gedung 77. Diniyah, khusus diniyah di sana. Kalau ini sekarang kita lagi di mana nih? Kita sedang di gedung yang reguler, yang insya Allah ini nanti lulusannya akan ke PTN. Oh iya. Gitu. Berarti beda tempat ya? Beda tempat pasti. Otomatis beda program dan beda tujuan ya? Tapi kita tetap sama. Di sekolah Diknas, di bawah naungan Diknas dengan kurikulum yaitu kurikulum Merdeka. Yang mana satuan pendidikan bisa mengatur ya dengan satuan pendidikan tersebut. Baik. So Didi, boleh nggak kita lihat-lihat di sekeliling dari sekolah ini? Boleh, silakan, ayo. Assalamualaikum. Adalah yang terdapat al-qudrah ala ayyad subhanahu wa ta'ala disahkan kepada mereka dan mereka beberapa sifat salat dan bertasbih. Pak, berarti mereka juga Masya Allah. Tadi kita udah lihat ruang kelas ya, Ustaz Yudi ya? Iya, Ustaz Al. Ustaz Yudi, mungkin bisa dijelasin ke sahabat Diabes TV. Kira-kira kalau misalkan di SMA Ibnu Hajar Boarding School itu di dalam kelasnya fasilitasnya apa saja sih? Oh, baik, Ustaz Al. Tadi kita sudah lihat ruang kelas, ya. Alhamdulillah kita sudah melengkapi alat-alat penunjang di dalam kelas seperti TV, ya, dan juga ada AC dan juga perlengkapan bangku dan juga meja. Yang paling terpenting lagi, kita punya konsep wali kelas di dalam kelas. Oh, berarti wali yang tadi di dalam di belakang itu ada wali kelas. Ada wali kelas. Emang fungsinya apa, Pak Yudi? Fungsinya adalah bagaimana mengontrol, mengawasi anak-anak atau murid kita di dalam kelas. Supaya melihat perkembangan baik secara adab dan juga perkembangan belajarnya, sehingga wali kelas pun tahu
perkembangannya ketika nanti bertemu dengan orang tua murid, ya semuanya data-data yang sudah dia lihat dari observasi kelas bisa tersampaikan. Biasanya kan anak melihat tuh kalau sekolah lain kan biasanya SD yang ada wali kelas ya. Tapi kalau kita di Ibnu Hajar, wali kelas itu ada di dalam kelas. Dalam kelas. Fungsinya supaya nanti ketika ada pertanyaan nih dari orang tua berkaitan dengan perkembangan anak Anda, jadi nanti wali kelas juga bisa menyampaikan. Oke, Biasanya kalau wali kelas ya tidak di kelas, hanya penyampaiannya tidak terlalu valid gitu kan. Karena melihat keseharian adab dan akhlak ini kan tidak hanya dilihat secara waktu tertentu, tapi harian. Masya Allah, berarti kita di SMA Ibnu Hajar Boarding School full penampingan ya Ustaz? Betul. Jadi wali kelas tidak hanya mengawasi melihat, tapi juga ada konseling juga. Oke, Gitu. baik. Oke, syukron Pak Yudi. Tadi kita sudah lihat Kelas, ruangan ya. kelas. Nah, mungkin sahabat IHBS TV sekarang pengen lihat bagaimana asrama di SMA Ibnu Hajar Boarding School. Baik, Ustaz Al. Kita langsung aja lihat. Oke, ayo Ustaz, boleh Ustaz. Ya. Ustaz, sekarang kita lagi di mana nih Ustaz? Kita sedang berada di asrama. Oh, Masya Allah. Iya. Ini asrama ya? Ini asrama. Oke, ya. baik. Mungkin Ustadz Al tahu, ya, ini kenapa warnanya beda-beda spraynya. Kenapa itu Ya, Ustaz? ada yang warna kuning dan warna biru. Kita setiap tahun ajaran baru untuk siswa baru akan mendapatkan 2 spray. Oh, Ya, dan iya. juga mendapatkan bantal dan juga guling yang baru semua. Oh, Masya Allah. Berarti Gitu. nanti anak-anak siswa baru dia tidak perlu membawa bantal, guling, spray. Iya, betul. Apalagi kasur ya? Iya, semua udah all in di SMA Ibnu Hajar. Oke, baik. Iya. Ustaz Yudi, ini mungkin Ana mau tanya nih, kira-kira di dalam satu asrama itu berapa murid sih Ustaz? Iya, dalam satu asrama itu ada 8 orang. Oh, Ya, 8 orang. dan tempat tidurnya atas bawah. Atas bawah. Wah, Oke, baik. jadi Berarti ada sekitar 16 orang 16 orang. Kalau satu musrifnya memegang 8 tambah 8 berarti 16. ya? Oke, baik. Berarti di dalam satu asrama itu nanti akan dipegang oleh satu mudaris. Iya. Oke, Mudaris ada atau satu musrif. mudaris intinya memegang 16 murid 16 ya? murid. Oke, Masya Allah. Di dalam asrama itu selain kasur, bantal, apalagi Ustaz fasilitasnya Ustaz? Oke, untuk fasilitasnya yang pertama AC. Oh, ya. AC. Kita udah pakai panel control, ya. Oke, Jadi nggak baik. perlu manual harus pencet atau harus dinyalakan Sentral lah ya, sentral, Ustaz ya? pokoknya Oke, sentral baik. dan secara otomatis. Ya, yang kedua dengan fasilitas kasur yang ada dan ranjang, dan juga jangan lupa kita ada kontainer nanti. Oke, ada baik. Kontainer. Jadi di sini fungsinya kontainer untuk menyimpan barang-barang murid. Masya Allah. Ya, karena kita tidak menyediakan lemari. Kenapa Ustaz nggak menyediakan lemari? Ya, karena kita terbatas dengan ruangan, biar juga fleksibel dan juga praktis. Praktis, Jadi iya kalau sih. kontainer ini ketika mau pulang ataupun kedatangan tidak perlu lagi membawa barang-barang secara tas atau koper yang banyak, gitu Iya, kan. oke. Cukup pakai kontainer dan Masya diletakkan di bawah kasurnya. Di bawah kasur. Masya Allah ya, rapi ya Ustaz ya. Oke, baik Ustaz Yudi. Nih, mungkin kita sudah lihat kelas, kita sudah lihat asrama. Nah, mungkin kita sekarang mau lihat fasilitas yang lain nih di SMA Ibnu Hajar Oh, Boarding boleh. School. Silakan. Boleh, Ustaz ya? Masih luas. Masih luas ya, Masya Allah. Ayo Ustaz, Ya. mungkin Mari. Ustaz duluan bisa Baik, arahin siap. kita. Siap. Masya Allah, ini adalah ruangan makan atau aula makan dari murid SMA Ibnu Hajar Boarding School. Ada kursi, ada meja, disediakan kipas angin juga. Masya Allah, suasana juga lebih humi ya, karena ada pohon-pohon dan sebagainya. Assalamualaikum, Pak. Oh, di sini ada ini ya, ada kantin juga ya? Oh, ada. Wah, di sini juga ada kantin, sahabat IHBS TV. Jadi nanti kalau misalnya mau jajan, mau makan, itu semuanya tempatnya di sini. Jadi nanti anak-anak bisa makan sama minumnya bisa terkontrol. Oke, kita cek ke tempat lain. Kira-kira apa lagi ya? Nah, di sini juga ada informasi berkaitan dengan peserta didik SMA IHBS yang diterima di perguruan tinggi negeri. Wah, ada Universitas Indonesia, ada jurusan International Undergraduate Program di UGM, jurusan internasional ya. Ada di ITS, habis itu ada SNBP, SNBT, Masya Allah, lengkap. Di SMA Ibnu Hajar Boarding School banyak lapangan olahraganya. Ada lapangan basket, ada lapangan futsal, ada lapangan badminton.
Nah, sahabat Diabes TV, sekarang kita mau ke kantinnya SMA Ibnu Hajar Boarding School. Tadi kan udah ada kantin tuh, nah sekarang nih kantinnya beda lagi nih. Namanya kantin berarti kan? Assalamualaikum. Nah, sekarang kita berada di kantin dari Ibnu Hajar Boarding School, SMA tapi ya. Assalamualaikum, Pak. Oke. Nah, di sini itu semacam mart yang ada di SMA Ibnu Hajar Boarding School. Di sini tuh lengkap ya, sahabat Diabes TV. Ya, ada cemilan, ada ayam-ayaman, ada roti-rotian, ada minuman. Habis itu tempatnya juga representatif sih buat makan. Pak, saya mau air putih dong satu. Ya. Assalamualaikum. Nah, sahabat Diabes TV, ini adalah ruangan pertemuan SMA Ibnu Hajar Boarding School. Jadi nanti kalau misalkan ada pertemuan-pertemuan dengan pihak eksternal atau mungkin dari orang tua ingin bertemu berkaitan dengan perkembangan Anda, biasanya itu di sini. Jadi kan ruangannya lebih privat, lebih umi. Jadi orang tua ataupun tamu yang datang tuh bisa lebih fokus untuk berdiskusi dengan pihak sekolah. Ada AC, ada TV, ada kursinya pasti. Nah, banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Teh? Masya Allah. Sahabat Diabes TV, sekarang kita berada di Mahadinia. Tadi yang kan Ustadz Yudi sampaikan bahwa ada 2 program kan ya? Ada program reguler, satu lagi ada program Dinia. Nah, sekarang kita berada di area program Dinia. Mau tahu fasilitasnya apa saja? Ayo. Nah, ini kolam renangnya. Nanti kalau misalnya anak sedang jenuh belajar atau mungkin lagi ada waktu luang, bisa berenang. Seger kan? Tempatnya juga adem. Ayo, di depan kolam renang ada apa ini? Sahabat Diabes TV, sekarang kita berada di ruang labnya Ibnu Hajar Boarding School. Coba. Insya Allah ada alat praktikum. Masya Allah. Ada alat praktikum. Ada alat peraga. Ada juga informasi melalui wall information. Dan tempat duduk dan mejanya juga representatif. Dan juga nanti ada ustadznya yang jagain supaya ruangannya juga tetap steril dan rapi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Insyaallah. Oh ya sahabat Diabes TV, di sini semuanya wajib berbahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa Indonesia karena memang tujuannya adalah untuk program Dinia. Nah, apalagi ya di sini ya. Ayo kita lihat lagi yang lain. Nah, sahabat Diabes TV, karena kan Mahat Diniyah itu anak-anaknya semuanya harus bisa bahasa Arab ya. Sekarang kita sedang berada nih, ada muridnya Diniyah nih. Kita tes dulu, beneran bisa bahasa Arab nggak sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Oke. Ini sekarang sama siapa nih? Salam. Namanya siapa? Ismi Diandra Arhamakila Purnama Suno. Wah, ismi Muhammad Rai Priya Ananda. Sama di Diabes TV, walaupun saya pakai bahasa Indonesia, mereka harus jawabnya pakai bahasa Arab ya. Nah, sekarang antum kan anak Diniyah nih. Pemirsa Diabes TV atau sahabat Diabes TV pengen tahu nih, beneran bisa bahasa Arab atau enggak? Nah, sekarang coba antum tunjukin pemirsa Diabes TV, antum bisa bahasa Arab atau tidak. Mungkin lagi ngobrolin masalah apa ya, tentang pelajaran kayak atau apa? Silakan. Assalamualaikum ya Rey. Waalaikumsalam ya Andra. Kaifa darsul yaum? Ad-darsul yaum jamilun jiddan. Nadrusu kasiron fil fasal wal asatidha aidon jamilah wa khairah jiddan. Wa kaifa maza tadrus? Darasna fi hadzal yaum darsut tauhid wa tajwid wa ulumil Quran wa fizika. Naam, alhamdulillah. Nahnu nastatin natakalam Naam. bil lughatil arabiyyah say. Liana fi mahad dini natakalam kulla yaum bil lughah arabiyyah wa duna lugha Indonesia. Lau takallamtum bil lugha Indonesia satahsul insyaallah berkah pondok. Masya Allah, ngerti kan? Saya aja ngerti, masa antum nggak ngerti, ya kan? Nah, makanya di sini semuanya wajib bahasa Arab.
dan didukung oleh pengajar-pengajar yang berkompeten insya Allah. Ada yang dari Mesir, lulusan dari dokter dari Mesir, habis itu ada yang dari Madinah ya. Habis itu Ustadz yang mengajar di Ma'had Diniyah ini adalah ustadz-ustadz lulusan dari kampus-kampus ternama yang ada di Timur Tengah dan juga kampus-kampus ternama yang ada di Indonesia yang berafiliasi dengan Saudi Arabia. Oke. Syukron jazakallah khairan. Oke, jadi antum berasan pakai bahasa Arab. Nah, mungkin sekarang pakai bahasa Inggris bisa nggak? Oke, weekend lah ya. Oke, nah, so how do you feel in Ibnu Hajar Boarding School? It's good. It's good. Yeah, we learn so many things here, and also And like we even though we are speaking Arabic, we still have like English class in extracurricular maybe. and also And also what? and also in class we have English, and here we have TOEFL extracurricular, and we also have English class extracurricular. Masya Allah. So it means that even though you have to speak it in Arabic, you also can speak in English because you're still learning English as your subject, and of course there is a TOEFL club as the extracurricular. Okay, thank you very much. Very good. Break leg. Sahabat Diabes TV, alhamdulillah tadi kita udah keliling-keliling. Sekarang kita kembali lagi nih dengan Ustadz Yudi. Ya, sekarang kita mau tanya-tanya tentang program Diniyah. Ustadz Yudi, tadi saya sudah keliling-keliling nih. Baik, Ustadz. Tadi kan sudah dari gedung reguler ya. Nah, sekarang kita berada di gedung Diniyah. Ya, betul. Nah, Ustadz Yudi, tadi kan saya juga sudah Wawancara komunikasi nih sama anak-anak Diniyah. Masya Allah ya, mereka bahasa Arabnya lebih bagus lah daripada saya gitu ya. Di sini wajib, ya. Wajib. Wah, karena syarat masuk Diniyah itu adalah pembiasaan untuk berbahasa Arab harian. Oke. Tidak boleh menggunakan bahasa yang lain. Jadi kalau misalkan ada anak nih mau masuk Diniyah, salah satu faktor penentunya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke, karena di sini wajib bahasa Arab. Wajib ya? bahasa Arab. Pantesan tadi saya tanya pakai bahasa Indonesia, jawabnya pakai bahasa Arab aja nih. Pasti nggak Oke. dijawab ya? Iya, dijawab tapi bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Oke, jadi antaranya ya mantap lah. Mantap ya. Tapi bahasa Insya- Inggris juga jago. Iyalah. Jadi bahasa asing ini emang kita sangat prioritaskan, gitu kan. Tidak hanya bahasa Indonesia aja, tapi bahasa Arab dan bahasa Inggris pun kita utamakan juga. Iya, Masya Allah tadi katanya juga ada ekstrakurikulernya TOEFL katanya. Wow, Nah, iya. SMA udah tahu TOEFL Pak Yudi. Wah, Masya Allah. Apalagi dikit lagi kita mau kurikulum Cambridge ya. Oh iya, Masya Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke, Ustadz Didi, mungkin Ustadz Didi bisa jelasin nih, kira-kira program Diniyah ini apa ya, menjadi keunggulannya apa sih dari yang lainnya? Mungkin keunggulan dalam apapun gitu, mungkin Pak Oke. Didi, Ustadz Didi bisa jelasin deh. Baik, terima kasih Ustadz Al. Terkait dengan program Diniyah ini, Yan, mungkin saya akan jelaskan dari proses dari awalnya ya. Bagi yang ananda atau wali murid yang ingin mendaftarkan nanti ke SMA Ibnu Hajar yang memilih konsentrasinya Diniyah, ya ini bisa nanti ada dua seleksi ya. Yang pertama seleksi untuk masuk, yang kedua adalah seleksi untuk penjurusan ataupun konsentrasi ke Diniyah. Nah, kalau untuk untuk masuk PPDB ini ya tesnya sama ya, kita ada matematika, bahasa Inggris dan bahasa Arab, wawancara orang tua dan baca Al-Qur'an. Itu Baca Al-Quran ya Ustadz? baca ya? Al-Quran. Bukan hafalan Al-Quran? Bukan. Oh. Itu baru gerbang awalnya. Gerbang awalnya. Awal nanti ketika dia memilih ya program konsentrasi tentang Diniyah, itu nanti ada tes kembali. Oh, baik. Kenapa harus dites Ustadz? Karena ada kuotanya, Ustadz Al. Ya, Emang kuotanya berapa Ustadz? kita angkatan itu? satu angkatan tiap tahun kita hanya menerima 25 orang. 25 Iya, orang biar fokus dan juga lebih terarah. terarah ya? Iya, karena ya karena dua gedung ini yang harus kita urus, dan khususnya untuk gedung Diniyah ini udah tersendiri. Kita lihat tadi kan dari awal, yang sarana prasarana yang sudah menunjang, apalagi di sini kita punya native speaker. Oh, ada Atau syekh ya, yang nanti akan mengajar. Alhamdulillah di Diniyah ini sudah ada 3 orang. Boleh dikenalin Ustadz? Pertama ada Syekh Ali. Beliau ya. dari mana itu? Beliau dari Mesir. Oh, Masya Allah. Iya, ada Syekh Ayub. Ya, beliau ini juga lulusan dari Universitas Islam Madinah. Dan lagi ini kita akan kedatangan Syekh Hamadah. Oh, dari Madinah juga? Iya, dari Mesir. Oh, dari Mesir? Iya. Masya Allah. Ya, Nah, sahabat Diabes TV, luar biasa kan?
gurunya aja langsung didatangkan dari luar negeri nih, ya kan? Oke, Ustadz Yudi, tadi Ustadz Yudi udah menyampaikan kalau masuk diniyah itu memang harus ada tesnya, Iya. karena memang kita ada keterbatasan dalam jumlah kuotanya ya. Iya, betul. Oke, karena kalau dipaksa pun juga nanti kasihan anak-anak Iya, ya, jadi nanti nggak nggak fokus, maksimal, iya. ya kan? Oke, nah sekarang Ustadz Yudi apalagi ya mungkin yang bisa dijelasin dari program diniyah ini ya? Programnya terutama karena program diniyah itu tidak bisa disamakan dengan program reguler yang PTN yang di Gedung Bungur sana. Yang di sini kita punya target-targetan yang benar-benar mereka harus mencapai target. Contohnya misalkan tahfidnya. Kalau lulusan dari SMA Ibnu Hajar 5 juz ya. Nah, khusus untuk diniyah kita targetkan 15 juz. 15 juz. 15 juz Masya ya. Allah. Lebih alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tergantung dari semangat motivasi Ananda dalam menghafal. Oke. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, wajib berbahasa Arab. Wajib berbahasa Arab. Bisa nggak bisa di awal wajib berbahasa Arab. Karena bahasa itu adalah pembiasaan. Ya, dengan adanya pembiasaan jadi terbiasa dan insya Allah yang awalnya masih malu-malu untuk berbahasa Arab mencoba dan menjadi terbiasa dan menjadi nanti program yang menjadi dalam dirinya. Afwan nih Pak Yudi. Iya. Tadi kan Ustadz Yudi kan menyampaikan kalau misalkan harus hafal 15 juz Iya. dan sebagainya. Saya pernah dengar nih katanya SMA Ibnu Hajar Boarding School itu terakreditasi Universitas Islam Madinah. Betul. Nah, itu maksudnya gimana Ustadz? Apakah semua anak diniyah ini akan terjamin masuk UIM Oke. atau bagaimana Ustadz? Oh baik, kita punya 2 akreditasi. Yang pertama kita punya akreditasi nasional. Jadi Ya. Bapak dan Ibu nggak perlu khawatir. SMA Ibnu Hajar itu bukan sekolah yang kejar paket. Tapi kita punya ijazah nasional yang nanti didapatkan Ananda setelah lulus. Baik yang mengambil program diniyah ataupun program reguler. Ya. Yang kedua tadi muadalah dari Universitas Islam Madinah. Kita alhamdulillah sudah termuadalah. Muadalah ya, Terakreditasi. Oke. Ya, apakah semuanya masuk di Universitas Islam Madinah? Ya, insya Allah ya, dengan izin Allah, biiznillah ya, mudah-mudahan anak-anak kita bisa masuk sana. Terutama mungkin anak-anak yang sudah mencapai target ya. Ya, Karena target. kan kalau misalnya akreditasi kan harus ada targetnya ya. Iya. Ustadz Yudi ya. Kalau misalnya di anak diniyah tapi kalau misalnya hafalannya misalkan cuma 5 juz, 6 Iya. juz mungkin agak beda lah Iya, ya. kan kita ingin memberikan yang terbaik lah. Ya, lulusan-lulusan kita terbaik gitu kan ke sananya. Jadi intinya kalau mau masuk Universitas Islam Madinah melalui jalur akreditasi, pertama dari anak-anaknya dulu nih, tingkatin terus kemampuannya. Benar ya Ustadz ya? Iya, jangan sampai mau. Jangan nanti malah berpikir, wah ini saya masuk diniyah habis itu langsung diterima di UIM gitu. Oh, Jadi nggak gitu juga ya Iya. rumusnya ya. Iya, Nah, nanti jangan sampai hanya niat saja, tapi tidak ada motivasi untuk belajar. Tapi didukung kan, disupport kan sama didukung ustadz-ustadznya pasti. Ustadz ya. Iya. Oke. Ya, kita support semuanya ya untuk mencapai cita-cita mereka. Ustadz tadi Ustadz ngomongin UIM terus anak diniyah terus Iya. kayak ada spesial banget sama anak diniyah. Sekarang anak mau tanya nih tentang program reguler. Nah, Ustadz kalau misalnya program reguler itu mereka kan otomatis kan lebih fokusnya ke perguruan tinggi negeri ya. Iya. Nah, mungkin anak tanya nih, emang kalau di reguler tuh apa saja program-program Oke. yang dilaksanakan untuk anak-anak reguler sehingga mereka nanti itu siap gitu masuk perguruan tinggi negeri Iya. gitu. Jangan-jangan nanti dia dibiarin aja gitu Oh, lagi. Tidak, Ustadz. Mungkin Ustadz Yudi bisa Oke. jelasin mungkin. Saya jelaskan ya, Bapak dan Ibu semuanya. Tadi kita udah ngomong masalah kurikulum tadi, Ya. kan? Masalah program diniyah, program reguler segala macam. Apa sih yang membedakan, gitu kan? Apakah yang di reguler itu nggak dapat diniyahnya atau agamanya, atau iya. yang diniyahnya hanya agama aja nggak ada umumnya? Iya. Ya, saya luruskan di sini bahwa kita komposisi untuk kurikulum, ya, untuk yang program reguler itu lebih banyaknya program umumnya, bidang studinya dibandingkan dengan program atau mapel-mapel diniyahnya. Oke. Ya, karena kan Tapi sudah tetap mereka dapat pelajaran diniyah. diniyahnya. Oke. Jadi nggak hilang. Tetap asramanya juga sama. Ya, ada tahfidnya juga, ada bahasa Arabnya juga. Ada, namun yang membedakan yang diniyah itu lebih kita fokuskan, gitu kan. Yang diniyah pun ada umumnya juga, yang tidak ketinggalan. Karena makanya tadi di akhirnya ya kita masih ikut di standar Diknas. Oke, Ya, baik. karena kita punya ijazah nasional. Nah, tadi ngomong-ngomong lagi bagaimana sih strategi ataupun pembelajaran yang direguler kan? Tenang aja Pak Al ya. Yang direguler tidak kalah juga dengan yang diniyah kita persiapkan.
kita punya persiapan UTBK. Ada persiapan UTBK. Ada. Oke. Ada pendalaman materi. Oke. Ada namanya konseling pemilihan jurusan dan universitas Oh, ada. sesuai dengan minat dan bakat, Oke. gitu kan. Dan juga kita memberikan motivasi terutama alumni SMA Ibnu Hajar. Oh, maksudnya gimana Ustaz? Kita undang narasumber alumni kita yang sudah sukses masuk ke PTN favorit, ya kan, untuk bisa datang ke sekolah untuk memberikan motivasi dan juga strategi dalam masuk perguruan tinggi negeri. Oh, Masya Ya Allah. supaya memberikan semangat lah adik-adik di kelasnya. Oh, berarti memang walaupun mereka reguler, tetap juga ada program-program untuk kesuksesan mereka di reguler Iya, ya. pasti. Oke. Insya Allah dua-duanya yang top juga. Jadi tidak ada pengkhususan ya. Nggak Jadi ada. Ustaz Didi nggak fokus ngurusin ini aja ya. Nggak. Oke. Dua-duanya Jadi dua-duanya kita seimbang. oke. Karena saya dengar nih dari tetangga sebelah katanya Ustaz Didi fokus cuma anak dinia doang. Enggak juga. ya. Ya Oke. kan semuanya anak-anak kita. Ya, Jadi- yang cita-citanya punya masing-masing konsentrasi, kita fasilitasi dan kita Malah sekarang di kita dikonsentrasikan ya. Iya. Jadi walaupun dia pertama kalau misalnya dia ngambil diniyah, dia juga tetap dapat ijazah SMA. Sama seperti biasa Biasa. gitu ya. Ha-ha. Cuman kelebihannya mereka memang kita fokuskan untuk iya. belajar diniyah Iya. supaya nanti kita memang kita arahkan untuk ngambil ambil. jurusan-jurusan diniyah atau mungkin kita harapkan nanti mereka bisa kuliah di Timur Tengah, apalagi di betul. Saudi Arabia ya. Iya, betul. Pasti mayoritas nih pengen ke Saudi nih Pasti, kayaknya. Biar iya. umroh tiap Tiap bulan tahun. atau mungkin tiap haji bisa Haji, tiap ya. tahun gitu. Siap, ya. insya Allah. Oke, Masya Allah. Kalau yang umum juga sama, ada persiapannya. Kalau masuk perguruan tinggi itu jalurnya apa aja sih Ustaz? Banyak ya, Ustadz Al ya, jalur perguruan tinggi itu banyak. Ada namanya seleksi nasional bersifat prestasi, Gimana, SNBP. Ustaz? Oke. Seleksi nasional berbasis prestasi. Prestasi Itu SNBP. baik secara akademik dan non akademik. Nah, kalau secara akademik ini kita lihat dari nilai raport. Oh, rapor. Secara eligible yang sudah ditetapkan dari LTMPT. LTMPT. Kalau sekolah yang akreditasi A dapat 40%. Kita akreditasinya apa Ustaz? Kita akreditasinya A. Oh, alhamdulillah. Tapi Berarti kita, 40% ya? Iya, 40%. Biasanya 40%. Iya, gitu kita ambil dari nilai-nilai raport. Oke, Ya, dari baik. murid-murid kita. Kita kirimkan yang terbaik. Oke. Itu dari nilai raport, yang kedua dari prestasi. Tapi mohon maaf nih akademik. Ustaz Yudi, Iya. tadi kan dari nilai rapor, Ah. otomatis kan nanti ada anak diniyah juga dong. Iya. Berarti mereka juga dapat dapat kalau misalnya ada anak diniyah yang nilai rapornya bagus itu juga eligible ke PTN apa gimana? Iya. Kita nanti kalau untuk eligible ini SMBP ini prestasi ya, yang P itu prestasi, ya. Ini kalau kita wajib ambil nanti. Kalau tidak diambil nanti akan berdampak pada adik-adik di kelasnya juga. Ya, makanya untuk yang dinia kita prioritaskan untuk dulu ya meraih cita-cita yang ke Timur Tengah dulu. Oke, baik. Gituan, baru nanti ya kita utamakan yang PTN Yang dulu. PTN biar nanti mereka nggak bingung ya. Nggak bingung dan Ustaz, juga nggak ada kirian. Iya. Dari awal saya sudah dikonsentrasikan dinia dan PTN, tapi di ujungnya semua sama. Iya, Ya, Masya tapi Allah. kita prioritaskan dulu sesuai dengan konsentrasi yang ada. Berarti prestasi, benar ya Ustaz Yudi ya? Betul. Prestasi mungkin dari Tadi nilai ada satu rapor, lagi, nilai ya, rapor ada satu ya, lagi Ustaz? yang non akademik, Oh, apa gitu Ustaz? lomba-lomba. Oh, Ada baik. yang lomba secara non akademik, basket, futsal ya tingkat Itu nasional. bisa masuk? Bisa. Oh, Masya Allah. Iya, ya, secara tingkatan kejuaraan yang Intinya- sudah yang diakui lah oleh Oke. negara, oleh LTMPT dalam PDSS nanti. Baik, berarti ini anak-anak kita didukung ya berarti ya dengan kegiatan olahraga, Iya. ekstrakurikuler itu Kurikuler. didukung ya Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Baik Ustaz Didi. Tadi udah ada SNBP. Ya, Sekarang ada yang lagi kedua apa Ustaz? seleksi nasional berbasis tes. Tes. Iya, Oke. tes ini ya mereka Berarti harus yang persiapan tes. persiapan tes di Wah, kampus-kampus berarti yang mereka diujikan berarti ya? ya diuji secara nasional. Kalau yang pertama tadi nggak ada ujian ya? Iya, kalau ini enggak, ini berbasis Kalau rapor yang dan juga pertama berarti prestasi. berbasis rapor sama prestasi. Prestasi. Wah, lebih enak itu. Ah. Jadi nggak perlu belajar. Tapi persentasenya Belajarnya harus dari kelas 10, harus tinggi nilainya. pasti persentasenya lebih sedikit lah. Cuman 40%. Iya. Dan itu pun nanti ditentukan oleh LTMPT yang Iya. lulus dari 40% itu ya. Iya, Oke, betul. baik. Nah, sekarang yang berbasis tes Ustaz. Ya, prioritas ini Ini atau mungkin anak yang ini ya. Ah. Berbasis tes mungkin sepengetahuan anak mungkin mereka harus ngikut tes dan Iya. sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan sahabat di ABS TV adalah bagaimana nih SMA Ibnu Hajar Boarding School bisa mengakomodasi anak-anak yang berada di reguler untuk bisa bisa mengikuti tes UTBK itu dengan baik. Kira-kira programnya apa saja, habis itu evaluasinya apa saja dan sebagainya. Mungkin tadi bisa Oke. jelasin.
Untuk yang pertama strateginya, yang pertama adalah kalau untuk kelas 10 kita masih general ya pembelajaran. Nanti kita mulai dari kelas 11. Kelas Kita 11. sudah memperkenalkan yang namanya contoh-contoh soal UTBK. Oke. Ya. Nanti di kelas 11 sebagai pemanasan ya. Nanti yang kelas 12 benar-benar kita ada namanya drilling UTBK. Kita akan ada namanya pendalaman materi. Ada pendalaman materi. Materi, Itu program ya Ustaz Didi ya? Program. Dan tadi nanti ada guru BK ya sebagai strategi pemilihan jurusan dan juga kampus sesuai dengan kemampuan dan juga nilai UTBK-nya setiap tryout yang kita Oke, laksanakan. berarti nanti kita akan melaksanakan tryout untuk mengetahui kemampuan Betul. dari siswanya. Iya, namanya orang pengen tahu kemampuan pasti kan ada ujian. Oke. Dengan baik. ujian-ujian ini atau tryout ini kita juga bisa memetakan, bisa memprediksi ya kemauan dan minat bakat dari murid-murid kita. Tapi itu nanti orang tua tahu nggak Ustaz? Misalnya perkembangan tryoutnya itu tahu berarti? Tahu, kita nanti sering memberikan hasil reportnya. Oh, reportnya nanti ada ya ke Ada, orang tua. Oke. betul. Berarti tadi ada program pendalaman materi. Pendalaman materi. Pertanyaan saya adalah yang mengisi siapa Ustaz? Yang mengisi insya Allah nanti ada dari guru kita. Guru ya. internal. Guru internal. Oke. Ya, yang alhamdulillah sudah berkompeten di bidangnya. Berkompeten, mungkin saya pengen tahu nih. Ah. Sahabat di IHBS TV juga pengen tahu mungkin. Iya. Nah, guru-guru IHBS kan katanya berkompeten. Iya. Mungkin saya tanya nih, mungkin dari lulusan dulu Oke. deh. Guru-gurunya lulusan Untuk mana Ustaz? lulusan-lulusan rata-rata semua dari perguruan tinggi negeri. Oke. Yang favorit. Contohnya Ada deh. UI. Ada UI. Ada. UI Universitas Indonesia. Betul. Oh, Masya Allah. Ada lagi dari UPI. UPI itu Universitas Bandung ya? Bandung. Oke, Masya Allah. Ada juga yang dari Unpad. Unpad Jajaran. Iya, Oh, Masya Allah. betul. Nah, sahabat di IHBS TV, luar biasa kan? Masya Allah. Itu guru-gurunya aja insya Allah sudah Iya, berkompeten. apalagi yang guru dinia rata-rata juga ada yang lulusan dari Universitas Islam Madinah. Islam Madinah. Dan juga guru-guru kita ada yang dari Lipia juga. Lipia. Lipia Iya. itu kampus, Saudi tapi ada yang di Indonesia ya? Iya, yang di Jakarta. Oke. Iya, Masya Allah. insya Allah kita tidak main-main untuk guru-gurunya juga. Oke, Masya Gitu. Allah. SNBP sudah dijelasin, SNBT sudah dijelasin, ada program pendalaman materi, Materi, benar ya Ustadz ya. ya. Habis itu ada tryout. Nah, Ustadz, kan anak-anak sekarang itu mereka kan kompetitornya atau mungkin sahabat dia bersaing nanti kan bukan internal saja Iya. kan, otomatis kan ada pihak eksternal nih, misalkan dari sekolah-sekolah lain. Ah. Nah, Ustadz Yudi, gimana caranya supaya nanti kepercayaan diri anak-anak itu bisa kuat? Dalam artian selain dari internal ada nggak ya? Kayak misalkan asupan atau mungkin materi-materi yang diberikan oleh pihak eksternal atau mengundang dari pihak mana untuk mengajar Oke. anak-anak atau bagaimana, ada nggak Ustaz? Baik, untuk pengajar dari eksternal kita ada. Yang Oh, ada ya? Ada. Di salah satu ini yang mungkin nggak sebut lembaga merek ya. Iya, di satu Ada. lembaga yang kita tunjuk yang benar-benar berkompeten, yang membantu juga sekolah. Oh, Iya. Masya Allah. Dan juga kita punya motivator juga yang bisa memberikan gambaran ke anak-anak, ke murid-murid kita dan juga orang tua dalam memilih kampus dan jurusan. Motivator Ustaz. Iya. Motivatornya siapa? Iya, ada pokoknya. Ada lah ya. Iya, ada lah. Ini ya motivator nasional ya, Iya, motivator PTN nasional iya, ya. kadang-kadang- Dan dia sudah ada nama dan Iya. sudah Ya, sudah udah mempunyai pengalaman riwayat ini ya. Oke, membantu Masya Allah. kita Penasaran juga. kan sama motivatornya, makanya ayo join Iya. SMA Ibnu Hajar Boarding School. Gitu kan. Dan juga kadang-kadang ya murid dan orang tua merasa bingung di kelas 12. Ya. Anaknya minta jurusan ini, kampus ini, ternyata orang tua mengarahkan yang berbeda. Ya, dengan hal yang seperti ini kita harus juga membantu kebingungan ini dengan adanya namanya konseling. Oh, iya. Konseling dengan guru BK, bimbingan konseling. Kita punya guru BK yang cukup handal juga dalam memilih strategi-strategi dalam pemilihan jurusan dan juga kampus, dan juga tadi ditambah ya pembicara di luar yaitu motivator kita yang bisa memberikan gambaran supaya strategi anak-anak kita bisa banyak yang masuk PTN. Oke, baik. Masya Allah, mantap Pak Yudi. Insya Allah. Programnya. Masya Allah ya, tadi kita sudah bahas berkaitan dengan program reguler, program dinia. Nah, mungkin tadi kita udah bahas reguler, sekarang mungkin anak pindah ke dinia lagi nih. Oke. Ana denger nih kemarin, Ana lupa ya, apa 2 pekan lalu atau sepekan lalu katanya Ibnu Hajar Boarding School itu mengundang dosen-dosen dari Universitas Islam Madinah untuk datang ke IHBS. Betul. Emang betul Ustaz? Betul. Bisa. Bisa. Itu ngapain Ustaz? Iya. Alhamdulillah kemarin Dari UIN gitu? Dari UIN. Dari Saudi Insya Allah. datang ke sini? Iya. Itu ngapain? Itu resmi. Oh, resmi. Ya, resmi, bukan jalur-jalur yang Oh, Masya Allah. ilegal.
Mungkin Itu resmi. namanya dulu deh. Namanya apa itu Ustaz? Namanya adalah Learning Arabic yang mana dari Universitas Islam Madinah. Oke, berarti Ya, ya. anak-anak belajar bahasa Arab itu langsung dari dosen Dosen langsung. dosen UIM Wih, yang datang langsung ke Indonesia, khususnya ke Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Oke, dan nanti anak belajar langsung. Belajar langsung. Itu Oke. selama 2 pekan kemarin. 2 pekan. 2 pekan. Masya Iya, langsung Pantesan bahasa Arabnya belum bagus, Ustaz. langsung ditangani dosen-dosen sana. Oke, Ya, baik. supaya kita juga punya semangat motivasi anak-anak untuk bisa belajar lagi. Tapi full bahasa Arab itu. Full bahasa Arab. Oke. Ya, berarti kan tadi saya udah katakan, ya namanya bahasa nggak bisa sekali 2 kali dicoba. Harus ada motivasi, Betul. harus terbiasa. Pokoknya salah dulu silakan, yang penting sudah berani. iya, mereka Ya. salah ngomong juga nanti kan belajar ya. Belajar, Oke. tidak salah. Insya Allah lah namanya belajar pasti akan Yang penting terus mereka nanti berkembang. tamat SMA, mereka udah tahu. Oh, Dia ini tahu. saya udah pengalaman nih ini. Insya Allah, Oke. ya. Berarti Masya Allah Pak Yudi ya, PTN, reguler juga ada persiapannya. Iya. Anak dinia juga ada persiapannya. Betul. Ya, persiapan. Nah, tadi kan mungkin ada nih satu nih. Ah, PTN tadi ada pendalaman materi. ya, Dinia ada pendalaman materi nggak? ada. Ada juga. Ada. Oke. Itu dari guru internal kita. Ada dari guru internal. Iya, kan tadi saya Masya katakan ada. Itu kalau ini apa Ustaz ya? Ah. Awan saya salah. Berarti kalau misalkan dia pendalaman materi, berarti dia persiapannya kemana Ustaz? Ya itu tadi kan ke Universitas Islam Madinah atau ke LIPI ya. Oke. Ya, baik. nah itu kan butuhannya persiapan-persiapan. Oke. Ya kayak misalkan ya, apa yang perlu dipersiapkan dari awal, entah itu bahasanya itu nahu sorofnya ataupun dari mutunnya dan segala macam kan harus disiapkan dari Disiapkan, awal. ya, betul. Nggak mungkin kita masuk yang tanpa ada persiapan. Oke, baik. Ustadz, tadi kan Ustadz, ini agak nyambung juga nih sama pembicaraan kita di awal. Karena kan IHBS ini kan sudah mendapatkan akreditasi atau muadalah dari Universitas Islam Madinah. Betul. Berarti kan ada jalur khusus melalui jalur muadalah, bener ya? Betul. Tapi siswa yang masuk ini otomatis harus menyesuaikan dengan target yang harus target yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Betul. Sama UIM ya kan, Ah. kayak misalkan tadi hafalnya 15 juz. Ah. Tapi secara umum anak-anak itu bisa kan masuk mendaftar ke UIM bisa ya? Bisa. Ah. Iya kan ya? Iya. Tapi makanya nanti kalau misalnya mereka nggak bisa dari jalurnya adalah nanti mereka bisa kita kita akomodasi atau fasilitasi untuk masuk secara mandiri ya. Tapi nanti kita siapkan dengan yang tadi ya persiapan persiapan. untuk masuk perguruan tinggi Timur Tengah, yaitu contohnya dengan PM, dengan learning macam. Arabic atau apapun itu. Betul. Ya Ustaz ya? Betul, betul. Masya Allah. Berarti programnya Insya Allah komplit ya Ustaz ya? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Oke. Baik. Apalagi Ustaz kira-kira informasi yang perlu sahabat IHBS TV tahu nih? Kira-kira? Wah, dari gedungnya tadi kita sudah tahu ya, Sudah. programnya sudah tahu dan lain-lainnya. Ada kolam renang juga tadi Ustaz. Ya pasti. Ini kan kolam renangnya ada di ini Ustaz. Yang di Dinia ya? Di Dinia. Ini Oh. anak reguler boleh nggak? Boleh dong. Itu kapan Ya, waktunya? Tapi Sabtu Ahad. Sabtu Ahad. Tapi dengan jadwal. Oh, ada jadwalnya. Iya. Oh, Kalau jadi nggak bisa semuanya blok-blok berenang nggak bisa. Masya Allah. Ini juga ada kolam ya Ustaz? Ada Iya. ikannya juga. Kita ciptakan suasana Dinia ini juga lebih friendly lah, lebih ramah, enak untuk lebih belajar enak gitu ya. segala macam. Masya Allah. Gitu. Ya kalau ingin tahu biayanya, ya segera bisa hubungi di nomor PPDB SMA Ibnu Hajar Oke. nanti. Oh iya, sahabat IHBS TV. Sekarang Ibnu Hajar Boarding School sedang buka PPDB gelombang pertama nih. Ya kan? Bener ya Ustaz Didi Betul. ya? Nah, Kita mungkin udah bisa buka di dari tanggal berapa kemarin? tanggal kemarin kita open house-nya tanggal 27 ya? 27. 27. Oke, Ustaz Didi mungkin bisa jelasin nih kira-kira sampai kapan nih? Oke. Sampai kapan nih pendaftarannya Ustaz Didi? Pendaftaran untuk gelombang 1 ya kita tutup tanggal 30 Agustus. Karena tanggal 31-nya sudah tes gelombang Tesnya. pertama. Oke. Nah, Kuotanya berapa Ustaz? kotanya kita SMA 150. 150. Oke, baik. Nah, kalau Ibnu Hajar kan ada SMP-nya kan ya? Iya. Nah, pertanyaannya adalah dari SMP gimana? Berarti lanjut ke SMA kan? Iya, kalau yang dari SMP kita ada punya 2 program. Heeh, Ada program 3 tahun dan 6 tahun. heeh. Nah, program 3 tahun hanya sampai SMP, program 6 tahun sampai SMA. Wah, Iya. sahabat IHBS TV jangan sampai ketinggalan atau kehabisan kuota ya. Iya. Karena memang udah ada dari SMP-nya udah ada nih. Iya, Gitu ya, benar ya? apalagi yang sudah program 6 tahun,
yang dari SMP sampai SMA itu lebih diprioritaskan. Oke, sih makanya kalau masuk Ibnu Hajar Boarding School dari SMP juga bisa langsung masuk SMA. Kurikulumnya langsung terintegrasi. Benar ya? Betul. Ustaz Didi ya? Tinggal nanti melanjutkan. Masya Allah. Banyak banget informasi nih yang Anda dapatkan di SMA Ibnu Hajar Boarding School. Insya Allah nih sahabat di HBS TV juga mendapatkan informasi yang fruitful lah, yang sangat manis, yang bisa digunakan atau menjadi referensi mereka untuk pendidikan di SMA terutama. Oke, mungkin Ana mengucapkan terima kasih sudah diterima dengan baik di SMA Ibnu Hajar Boarding School. Nah, Abu wa Umu, sahabat di HBS TV, jika ingin datang atau ingin berkunjung ke Ibnu Hajar Boarding School, terutama SMA Ibnu Hajar Boarding School, itu boleh ya Ustaz ya? Silakan. Boleh. Mau survei mungkin kapan bisa jelasin mungkin kalau misalnya dari sahabat di HBS TV mau survei itu waktunya kapan kira-kira? Oke, baik pemirsa HBS TV. Terkait dengan pendaftaran PPDB bisa secara online, nanti bisa lihat di link di bawah ini ya, dan juga bisa menghubungi ke nomor yang khusus untuk PPDB. Dan untuk survei kapanpun bisa, insya Allah kita terima. Mau hari biasa Senin sampai Jumat bisa, atau Sabtu Ahad ketika ada kelonggaran waktu silakan bisa survei langsung. Ahad bisa Ustaz? Ahad bisa. Oh Masya Allah. Ya, insya Allah kita terjunkan tim untuk survei. Baik. Oke, baik Ustaz Didi, jazakallah khairan sudah diterima kita hari ini dan melakukan interview dikit-dikit lah ya berkaitan dengan SMA Ibnu Hajar Boarding School. Baik pemirsa HBS TV, terima kasih banyak sudah menonton atau menyaksikan kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi jangan lupa ya, silakan bagi sahabat di HBS TV, Aba wa Ummahat yang ingin daftarkan putra-putrinya di Ibnu Hajar Boarding School. SMA Ibnu Hajar Boarding School sekarang sedang membuka PPDB gelombang pertama sampai dengan tanggal 30 Agustus. Oke, jangan lupa langsung bisa daftarkan Ananda melalui website apa Pak Yudi? Di www.ppdb.hbs.sch.id. Oke, ya. Silakan bisa mendaftar melalui web PPDB tersebut. Nanti silakan bisa klik link, nanti akan ada biodata. Silakan Abu wa Ummu untuk mengisi biodata yang ada. Jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah, terutama nomor HP dan email itu sangat penting sekali. Ya, nanti setelah didata, nanti akan ada semacam bukti pendaftaran yang dikirim melalui email. Ya kan, nanti bisa dibuka emailnya dan nanti bisa melakukan pendaftaran atau membayar biaya pendaftaran melalui virtual account yang sudah disediakan di email tersebut. Langsung didaftarkan dan insya Allah nanti Aba wa Ummahat sudah terdaftar menjadi calon peserta PPDB Ibnu Hajar Boarding School. Oke. Sahabat di HBS TV, Aba wa Ummahat, mungkin untuk kegiatan kita hari ini cukup sekian dan saya Ustadz Al mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton kita hari ini dan jangan lupa saksikan nanti kita di sesi berikutnya. Sahabat di HBS TV, kita sudah seharian berada di SMA Ibnu Hajar Boarding School. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh kepala sekolah, yaitu Ustadz Yudi. Nah, pemirsa HBS TV, Aba wa Ummahat, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa sekarang Ibnu Hajar Boarding School sekarang membuka PPDB gelombang pertama. Maka dari itu, pemirsa HBS TV atau Aba wa Ummahat yang ingin mengetahui berkaitan dengan PPDB, silahkan bisa hubungi nomor di bawah ya. Jangan lupa. Oke, mungkin sekian untuk kegiatan ataupun sesi kita hari ini. Saya Ustadz Al mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa, nanti insya Allah kita akan ada sesi berikutnya. Kita akan mengetahui unit-unit yang ada di Ibnu Hajar Boarding School. Nah, kira-kira untuk sesi berikutnya kita pergi ke unit mana ya? Ayo, saksikan terus. Dadah!